Bismillah, alhamdulillah, jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar, insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas karunia-Nya, dan sholawat senantiasa selalu tercurah kepada Nabi junjungan kita. Semoga kita semua selalu diberkahi kesehatan, kebahagiaan, dan keberhasilan di setiap langkah dan usaha kita. Dan semoga kita tidak mati, kecuali dalam kondisi beriman dan berislam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam perjalanan hidup ini, kita sering dihadapkan pada pilihan antara kebaikan dan keburukan. Setiap makhluk yang diciptakannya memiliki peran dan pelajaran yang dapat kita ambil. Mari kita bersama-sama menggali hikmah di balik kehadiran mereka dalam kehidupan kita. Inilah 10 hewan yang menjadi pertanda dosa diampuni jika masuk rumah menurut tradisi dan spiritualitas Islam. Pertama, anjing, simbol kebaikan dan pengampunan. Anjing dalam Islam seringkali dipandang dengan stigma negatif, tetapi ada pelajaran berharga yang bisa diambil dari interaksi manusia dengan hewan ini. Kisah seorang pelacur yang memberikan minum kepada seekor anjing kehausan menunjukkan betapa sederhana tindakan baik dapat mengubah nasib seseorang. Dalam hadits riwayat Bukhari, Rasulullah menyampaikan, seorang wanita pelacur diampuni dosanya karena memberi minum seekor anjing yang kehausan. Pelacur tersebut tidak hanya berbuat baik, tetapi juga merasakan kesadaran akan dosanya saat memberi minum. Kesadaran ini menjadi kunci untuk taubat yang tulus, yang membuat Allah memberikan ampunan kepadanya. Dalam Al-Quran Surat Al-Zalzalah ayat 7 Allah berfirman, barang siapa yang berbuat kebaikan walau sebesar biji sawi, pasti Allah akan membalasnya. Tindakan memberi minum pada anjing adalah bentuk kepedulian dan kasih sayang yang bisa jadi diabaikan banyak orang. Syekh Ali Jaber menegaskan bahwa Allah melihat perbuatan kebaikan ini sebagai bentuk niat untuk bertaubat. Ini menunjukkan bahwa pintu pengampunan Allah terbuka bagi siapa saja yang ingin kembali kepadanya. Selain itu, pengorbanan kecil yang dilakukan pelacur tersebut membuktikan bahwa kebaikan tidak mengenal latar belakang. Ini mengajarkan kita bahwa setiap tindakan baik, sekecil apapun, dapat memberikan dampak yang besar. Dalam konteks spiritual, anjing dapat diartikan sebagai simbol yang membawa kita pada kesadaran akan pentingnya berbuat baik. Masyarakat perlu belajar untuk tidak menghakimi, melainkan memberi kesempatan bagi orang lain untuk berbuat baik. Kebaikan dapat muncul dari tempat yang tidak terduga, termasuk dari individu yang dianggap tersesat. Ini juga menunjukkan bahwa Allah mengampuni siapa saja yang datang dengan hati yang tulus. Dalam pandangan Islam, Allah sangat menghargai amal kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas. Setiap individu berpotensi untuk berubah dan kembali ke jalan yang benar, seperti pelacur yang mengampuni dosanya. Menghadapi stigma negatif bukanlah halangan untuk melakukan kebaikan yang membawa perubahan. Disinilah letak hikmah dari kisah anjing tersebut yang mengajarkan kita tentang pengampunan dan kesempatan kedua. Sehingga, kita seharusnya meneladani kebaikan ini dan memperluas kasih sayang kepada semua makhluk Allah. Kedua, kucing, simbol kasih sayang dan perlindungan. Kucing adalah hewan yang sering dianggap sebagai simbol kasih sayang dalam tradisi Islam. Dalam sebuah hadits, diceritakan tentang seorang wanita yang disiksa karena mengurung seekor kucing hingga mati. Dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, ada seorang wanita disiksa karena mengurung seekor kucing hingga mati, maka dia masuk neraka. Kisah ini mengingatkan kita tentang pentingnya merawat dan menghargai makhluk hidup, tak terkecuali kucing. Dalam Al-Quran Surat Al-Araf ayat 156, Allah berfirman, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Ini menunjukkan bahwa rahmat Allah tidak terbatas dan berlaku untuk semua makhluknya. Pelajaran yang bisa diambil dari kisah ini adalah bahwa tindakan kita terhadap hewan mencerminkan iman kita. Ketika kita menunjukkan kasih sayang kepada hewan, kita sedang melatih diri untuk mencintai sesama manusia.
Ibnu Taimiyah mengingatkan bahwa rahmat terhadap makhluk menunjukkan iman seseorang. Ini mempertegas pentingnya perlakuan baik terhadap semua makhluk ciptaan Allah. Kucing juga dikenal sebagai hewan yang bersih dan memiliki banyak keistimewaan dalam Islam. Dalam banyak budaya, kucing dianggap membawa keberuntungan dan keberkahan. Dalam kehidupan sehari-hari, kucing seringkali memberikan ketenangan dan kedamaian bagi pemiliknya. Keberadaan kucing di rumah bisa menjadi simbol perlindungan dari berbagai gangguan. Seperti kisah seorang sahabat Nabi yang merawat kucing, kita diajarkan untuk bertanggung jawab atas makhluk yang kita rawat. Kasih sayang kepada kucing menjadi bagian dari implementasi ajaran Islam tentang kasih sayang. Setiap kebaikan yang kita lakukan akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah. Dengan merawat hewan peliharaan seperti kucing, kita juga bisa belajar untuk bersyukur atas nikmatnya. Kita seharusnya menjadi contoh dalam menunjukkan kasih sayang dan perlindungan, baik kepada hewan maupun manusia. Kesadaran akan tanggung jawab ini akan membawa kita lebih dekat kepada Allah dan pengampunannya. Ketiga, burung merpati simbol kedamaian dan petunjuk. Burung merpati seringkali diasosiasikan dengan kedamaian dan kasih sayang dalam banyak budaya, termasuk Islam. Dalam sejarah, burung merpati berperan penting saat Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Sur. Dalam Al-Quran Surat At-Talaq ayat 2, Allah berfirman, "Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar." Ini menunjukkan bahwa ketakwaan akan membawa kita kepada perlindungan dan petunjuk Allah. Ketika burung merpati datang, mereka memberi harapan dan rasa aman bagi Rasulullah. Keberadaan burung ini juga bisa diartikan sebagai isyarat akan datangnya pertolongan dari Allah. Burung merpati menjadi simbol betapa pentingnya memiliki kepercayaan kepada Allah dalam setiap situasi. Ini mengajarkan kita bahwa Allah selalu menyediakan jalan bagi mereka yang berserah diri. Masyarakat perlu memahami bahwa dalam kesulitan, ada selalu cara Allah untuk membantu. Selain itu, kisah ini juga mengingatkan kita tentang pentingnya kerjasama dalam menghadapi tantangan. Burung merpati yang melindungi Rasulullah menunjukkan bahwa pertolongan Allah bisa datang dari mana saja. Di dalam setiap kesulitan, selalu ada peluang untuk mendapatkan hikmah dan pelajaran berharga. Merpati sebagai simbol kedamaian juga mengajak kita untuk menebarkan kasih sayang di tengah masyarakat. Dalam interaksi sehari-hari, kita perlu meneladani sifat merpati yang selalu membawa pesan damai. Dalam banyak kisah, burung merpati menjadi lambang pengharapan dan ketenangan. Hal ini menggambarkan bahwa ketenangan jiwa bisa dicapai melalui kepercayaan kepada Allah. Kisah-kisah tentang burung merpati seringkali diakhiri dengan keberhasilan setelah melewati ujian. Ini menunjukkan bahwa setiap ujian adalah bagian dari rencana besar Allah bagi hamba-Nya. Burung merpati juga mengingatkan kita untuk selalu bersyukur atas perlindungan dan rahmat-Nya. Oleh karena itu, kita perlu terus berusaha untuk menjadi pribadi yang damai dan penuh kasih, sebagaimana burung merpati. Keempat, ular simbol perlindungan dari bahaya tersembunyi. Ular dalam tradisi spiritual seringkali diasosiasikan dengan bahaya dan ketakutan, namun ada pelajaran penting yang bisa dipetik. Kisah Nabi Musa yang berhadapan dengan ular memberikan gambaran tentang keberanian dan perlindungan Allah. Dalam Al-Quran Surat Yusuf ayat 64, Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah sebaik-baik pelindung dan Dia Maha Penyayang." Ini menunjukkan bahwa dalam setiap situasi yang menakutkan, Allah selalu ada untuk melindungi hamba-Nya. Ular menjadi simbol dari tantangan yang harus dihadapi untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Setiap orang akan menemui ujian dalam hidupnya, dan cara kita menghadapinya akan menentukan hasil akhirnya. Dalam kisah Nabi Musa, Allah menunjukkan bahwa Dia dapat mengubah sesuatu yang menakutkan menjadi alat untuk menyelamatkan. Ular yang awalnya dianggap sebagai ancaman, berubah menjadi simbol kekuasaan Allah. Hal ini mengajarkan kita bahwa tidak ada yang perlu ditakuti jika kita bersandar kepada Allah. Dalam pandangan spiritual, ular juga bisa menjadi pengingat bahwa bahaya kadang tersembunyi di balik keindahan. Setiap makhluk memiliki perannya masing-masing dalam skema kehidupan ini.
Ular juga mengajarkan kita untuk lebih waspada terhadap lingkungan sekitar kita. Keberadaan ular seringkali menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam ekosistem. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga keseimbangan dan harmoni di alam. Ini adalah cerminan dari sikap kita terhadap makhluk lain dan lingkungan. Dalam banyak tradisi, ular juga dilihat sebagai simbol transformasi dan kebangkitan. Ini mengingatkan kita bahwa dari kegelapan bisa muncul cahaya baru jika kita mau berusaha. Dalam menghadapi tantangan, kita seharusnya tidak hanya mencari perlindungan, tetapi juga hikmah. Ular dapat mengajarkan kita untuk tidak cepat menilai sesuatu hanya berdasarkan penampilannya. Oleh karena itu, kita perlu lebih dalam merenungkan makna di balik setiap ciptaan Allah, termasuk ular. Kelima, lalat simbol ujian kesabaran dan pengampunan. Lalat mungkin tampak sepele, tetapi dalam konteks spiritual, ia membawa pelajaran penting tentang kesabaran. Ada hadits yang menceritakan seorang sahabat yang dimaafkan karena sikapnya terhadap lalat. Dalam Al-Quran Surat Luqman ayat 17, Allah berfirman, "Dan sabarlah terhadap apa yang menimpamu." Kesabaran adalah salah satu kunci untuk mencapai pengampunan dan ketenangan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada hal-hal kecil yang menguji kesabaran kita. Lalat bisa menjadi simbol dari gangguan yang tidak terduga dalam rutinitas kita. Setiap gangguan kecil, jika dihadapi dengan sabar, bisa membawa hikmah dan pelajaran. Imam Al-Ghazali menekankan bahwa hal-hal kecil yang dihadapi dengan sabar akan mendatangkan pahala besar. Dalam konteks spiritual, setiap ujian adalah cara Allah menguji keteguhan iman kita. Ujian yang datang, meskipun kecil, seringkali memiliki dampak yang besar pada pertumbuhan spiritual kita. Dalam menghadapi ujian, kesabaran menjadi kunci untuk mencapai ketenangan batin. Ketika kita bisa bersabar, kita sedang belajar untuk memahami makna di balik setiap kejadian. Ujian dari lalat juga bisa diartikan sebagai pengingat untuk tetap bersyukur atas nikmat yang ada. Tindakan kita dalam menghadapi gangguan kecil dapat mencerminkan iman kita kepada Allah. Dengan demikian, kita diajarkan untuk tidak mengabaikan hal-hal kecil yang bisa membawa kita pada kebesaran. Dalam banyak kisah, kesabaran berbuah manis dan membawa kepada pengampunan. Setiap individu memiliki cara berbeda dalam menghadapi ujian, tetapi kesabaran adalah landasannya. Ini mengajak kita untuk lebih memahami dan menghargai proses yang dilalui. Kesabaran juga dapat mengubah cara pandang kita terhadap kehidupan dan tantangan yang dihadapi. Oleh karena itu, kita harus belajar untuk bersyukur, bersabar, dan mencari hikmah dalam setiap ujian yang datang. Keenam, laba-laba simbol kebijaksanaan dan perlindungan. Laba-laba adalah hewan yang sering dipandang sebagai simbol ketekunan dan kebijaksanaan. Kisah laba-laba yang melindungi Rasulullah di Gua Sur memberikan gambaran tentang kekuatan perlindungan Allah. Dalam Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 74, Allah berfirman, "Dan barang siapa yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah." Ini menunjukkan bahwa Allah senantiasa menjaga hambanya yang beriman dalam setiap situasi. Keberadaan laba-laba di gua menunjukkan bagaimana Allah bisa menggunakan makhluk kecil untuk tujuan besar. Kita seringkali tidak menyadari bahwa hal-hal kecil bisa memiliki dampak yang besar dalam hidup kita. Laba-laba mengajarkan kita tentang ketekunan dan kerja keras dalam membangun sarang. Sarang laba-laba yang rumit mencerminkan proses kerja keras dan dedikasi dalam mencapai tujuan. Dalam kehidupan, kita juga harus belajar untuk membangun sarang kita sendiri dengan usaha dan kesabaran. Setiap cobaan dan kesulitan yang kita hadapi adalah bagian dari proses membangun diri. Dalam konteks spiritual, laba-laba menjadi pengingat bahwa Allah selalu melindungi hambanya. Bahkan dalam situasi yang tampak sulit, selalu ada jalan keluar yang disiapkan olehnya. Dalam banyak tradisi, laba-laba juga dianggap sebagai simbol kebijaksanaan dan kesabaran. Ini menunjukkan bahwa dalam menghadapi kesulitan, kita perlu menggunakan kebijaksanaan. Dalam banyak kisah, laba-laba menjadi lambang dari perlindungan dan kebijaksanaan yang diperlukan untuk bertahan hidup.
Ini mengajarkan kita untuk tidak meremehkan kekuatan dari makhluk kecil di sekitar kita. Laba-laba juga menunjukkan bahwa kehadiran kita di dunia ini memiliki tujuan dan makna. Dalam membangun sarang, laba-laba melakukannya dengan tujuan dan visi yang jelas. Ini mengingatkan kita untuk memiliki tujuan hidup yang jelas dalam setiap langkah yang diambil. Oleh karena itu, kita seharusnya belajar dari laba-laba untuk membangun diri kita dengan kebijaksanaan dan ketekunan. Ketujuh, burung hudhud, simbol pengetahuan dan petunjuk ilahi. Burung hudhud adalah simbol pengetahuan dan petunjuk dalam tradisi Islam, terutama dalam kisah Nabi Sulaiman. Dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 107, Allah berfirman, "Dan tiadalah kami mengutus engkau melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam." Burung hudhud menjadi pembawa berita penting yang membantu Nabi Sulaiman dalam misi keimanannya. Keberadaan burung ini mengingatkan kita akan pentingnya mencari pengetahuan dan informasi. Dalam banyak kisah, burung hudhud bertindak sebagai penghubung antara manusia dan ilahi. Ia menjadi simbol dari peran penting pengetahuan dalam mencapai kebenaran. Burung ini membawa berita dari negeri Saba yang menunjukkan betapa pentingnya komunikasi. Dalam Al-Quran Surat An-Naml ayat 20-22, dijelaskan bagaimana burung hudhud mencari informasi. Ini menunjukkan bahwa mencari pengetahuan dan informasi adalah bagian dari iman. Kita perlu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi untuk memahami dan menyebarkan kebaikan. Dalam konteks spiritual, burung hudhud mengingatkan kita bahwa pengetahuan membawa pada pemahaman yang lebih dalam. Setiap informasi yang kita dapatkan harus disikapi dengan bijaksana. Dalam perjalanan hidup, seringkali kita mendapatkan petunjuk melalui pengalaman orang lain. Burung hudhud mengajarkan kita untuk tidak ragu dalam bertanya dan mencari tahu. Dalam banyak budaya, burung dianggap sebagai pembawa pesan dari alam. Ini mengingatkan kita untuk selalu terbuka terhadap informasi yang datang dari berbagai sumber. Dalam banyak kisah, pengetahuan yang diperoleh seringkali menjadi jalan untuk mencapai kebenaran. Oleh karena itu, kita harus terus belajar dan mengembangkan diri demi kebaikan bersama. Keberadaan burung hudhud dalam kisah Nabi Sulaiman menjadi simbol pentingnya menjaga hubungan dengan Allah. Dengan demikian, kita perlu terus-menerus berusaha mencari pengetahuan demi meningkatkan iman dan pemahaman kita. Kedelapan, semut simbol kesyukuran dan keharmonisan. Semut adalah hewan kecil yang sering diabaikan, tetapi membawa pelajaran besar tentang kesyukuran dan keharmonisan. Dalam kisah Nabi Sulaiman, semut memberikan salam sebagai tanda saling menghargai. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 152, Allah berfirman, "Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku." Ini menunjukkan bahwa kesyukuran adalah kunci untuk mendapatkan lebih banyak nikmat dari Allah. Semut yang memberi salam menggambarkan pentingnya rasa hormat dan kesadaran akan keberadaan makhluk lain. Dalam tradisi Islam, semua makhluk hidup memiliki hak untuk dihormati dan dijaga. Semut mengajarkan kita untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang lebih besar. Dalam banyak budaya, semut adalah simbol kerja keras dan solidaritas. Di dalam masyarakat, kita perlu meneladani semut dalam hal kebersamaan dan kerjasama. Dalam menghadapi tantangan, kolaborasi dan kesepahaman sangat diperlukan. Ini juga menunjukkan bahwa dalam kebersamaan, kita bisa mencapai hal-hal yang lebih besar. Kekuatan semut terletak pada kerjasama yang terjalin di antara mereka. Dalam konteks spiritual, semut mengingatkan kita untuk selalu bersyukur atas setiap nikmat yang diberikan. Rasa syukur akan membuka pintu-pintu kebaikan dan keberkahan. Kita seringkali lupa untuk bersyukur atas hal-hal kecil yang ada di sekitar kita. Semut juga menjadi pengingat bahwa setiap makhluk memiliki peran penting dalam ekosistem. Kesadaran akan peran ini membawa kita pada rasa tanggung jawab terhadap lingkungan. Dalam banyak kisah, keberhasilan seringkali datang dari upaya bersama. Kita seharusnya belajar dari semut untuk hidup harmonis dengan sesama dan alam. Dengan demikian, kesyukuran dan keharmonisan adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan sejati. Kesembilan,
Sapi simbol keikhlasan dalam pengorbanan. Sapi memiliki makna yang mendalam dalam tradisi Islam, seringkali diasosiasikan dengan pengorbanan dan keikhlasan. Kisah Nabi Musa yang diperintahkan untuk menyembelih sapi mengajarkan kita tentang kepatuhan dan ketaatan. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 195, Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." Pengorbanan sapi dalam konteks ini menjadi simbol dari tindakan baik yang harus dilakukan dengan ikhlas. Keikhlasan dalam berkorban adalah bagian integral dari iman dan amal soleh. Dalam banyak budaya, sapi dipandang sebagai sumber kehidupan dan rezeki. Ketaatan Nabi Musa kepada perintah Allah menunjukkan pentingnya mengikuti petunjuknya. Setiap tindakan pengorbanan yang dilakukan dengan niat yang benar akan mendapatkan balasan yang baik. Pengorbanan juga mengingatkan kita tentang pentingnya berbagi rezeki dengan sesama. Dalam banyak kisah, orang yang berkorban akan mendapatkan keberkahan yang melimpah. Dalam konteks spiritual, sapi mengajarkan kita untuk memiliki sifat sabar dan bersyukur. Kita perlu menghargai setiap makhluk yang menjadi sumber rezeki dan kehidupan. Keberadaan sapi dalam kehidupan sehari-hari juga menjadi simbol dari hubungan yang harmonis antara manusia dan alam. Dalam tradisi Islam, setiap pengorbanan harus dilakukan dengan rasa syukur dan ikhlas. Kita seringkali diajarkan untuk bersyukur atas rezeki yang datang dari berbagai sumber. Dalam menjalani hidup, kita perlu meneladani sikap Nabi Musa yang patuh dan taat. Keikhlasan dalam setiap tindakan akan membawa kita lebih dekat kepada Allah. Pengorbanan juga mengingatkan kita untuk tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi juga orang lain. Dalam banyak kisah, pengorbanan yang dilakukan dengan tulus akan mendatangkan berkah. Dengan demikian, kita harus belajar untuk berkorban dengan ikhlas demi kebaikan bersama. Kesepuluh, ikan, simbol keselamatan dan taubat. Ikan, khususnya dalam konteks kisah Nabi Yunus, menjadi simbol keselamatan dan kesempatan untuk bertaubat. Dalam Al-Quran Surat As-Saffat ayat 143-144, Allah berfirman, "Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak berzikir, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit." Kisah Nabi Yunus menunjukkan bahwa taubat dan kesadaran akan kesalahan dapat membawa keselamatan. Ikan besar yang menelan Nabi Yunus adalah simbol dari perlindungan Allah dalam situasi sulit. Dalam setiap ujian, Allah selalu menyediakan jalan bagi mereka yang mau bertaubat. Taubat Nabi Yunus yang tulus membawanya kembali kepada jalan yang benar. Dalam hidup, kita sering dihadapkan pada pilihan untuk kembali kepada Allah atau menjauh darinya. Kesadaran akan kesalahan adalah langkah pertama menuju taubat yang sejati. Dalam konteks spiritual, ikan mengingatkan kita bahwa tidak ada yang terlanjur dalam pengampunan Allah. Kesempatan untuk bertaubat selalu ada, selama kita berusaha untuk kembali kepadanya. Pengalaman Nabi Yunus di dalam perut ikan menjadi simbol dari introspeksi dan refleksi diri. Kita perlu merenungkan setiap langkah yang diambil dalam hidup kita. Ikan juga mengajarkan kita tentang pentingnya berserah diri kepada kehendak Allah. Dalam banyak kisah, perjalanan spiritual seringkali melibatkan proses pembersihan diri. Dalam menghadapi ujian, kita perlu mencari hikmah dan pelajaran yang bisa dipetik. Setiap kesulitan yang kita hadapi bisa menjadi peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Taubat yang tulus akan membuka pintu-pintu rahmat dan pengampunan. Keselamatan yang diperoleh Nabi Yunus dari ikan besar menunjukkan betapa besarnya kasih sayang Allah. Dalam hidup ini, kita harus terus berusaha untuk kembali kepada Allah dan memperbaiki diri. Oleh karena itu, kita harus menjadikan setiap pengalaman sebagai pelajaran untuk lebih baik ke depannya. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang menyimak sampai akhir terhindar dari neraka dan dimasukkan dalam surganya.